Bismillahirrahmanirrahim. Masih pertemuan yang terkait dengan hati, berkaitan dengan niat. Karena niat ini adalah amal yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada pekerjaan berupa lisan, amal lisan, dan juga lebih baik daripada pekerjaan amaliyah berupa badan, lebih baik daripada sholatnya, lebih baik daripada pekerjaannya, niat itu. Maka dari itu dibutuhkan sekuat tenaga seseorang itu menata hati. Perlu hati itu bersih, perlu hati itu cemerlang. Kalau pingin niatnya itu niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani disebutkan niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin, niat lurusnya, niat ikhlasnya itu lebih baik daripada amalnya, lebih baik daripada pekerjaannya. Berarti hati itu sangat menentukan dalam setiap amal. Dari hadis itu jelas nyata bahwa niatnya masih lebih baik daripada amalnya. Dalam satu hadis juga disebutkan, seketika seorang berniat saja, kemudian dia tidak melakukan niatnya itu berupa amaliyah badan ataupun berupa amaliyah lisan tak terlaksana, tapi hati sudah berniat, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sebaliknya, seseorang sudah mengerjakan suatu perbuatan yang baik, ucapan, kemudian lafaz yang baik, amalia berupa badan baik, tapi tidak diniatkan dengan baik, maka itu menjadi tidak baik. Justru ketika seseorang niat saja kebaikan tapi belum dilakukan, itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim begini, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Barang siapa yang berkehendak berbuat satu kebaikan, kemudian falam ya'malha, dia tidak sempat mengamalkan kebaikan itu, maka oleh Allah kutibat lahu hasanatun, dicatat oleh Allah baginya itu, niatnya itu satu kebaikan. Kan luar biasa pekerjaan hati ini. Dan seseorang yang berniat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap perbuatan itu, kalau karena Allah, maka lillah dama wattasal wa makana li ghairillahi inqata'a wan fasal. Kalau seseorang itu sudah berniat karena Allah, itu akan istiqomah dan akan terus sambung, akan terus terlaksana. Tapi wa makana li ghairillah, kalau niatnya bukan karena Allah, inqata'a wan fasal, akan terputus dan akan terpisah, tercerai-berai. Kemudian dalam ikhlas itu seseorang mengamalkan perbuatan kebaikan apapun, ketika itu diniatin ikhlas karena Allah, maka akan tampak keberkahan, akan menuai keberkahan. Di mana dalam sebuah hadis disebutkan, man ahlasa lillah dhaharat barakatu asarihi. Barang siapa yang beramal kebaikan ikhlas karena Allah, melakukan karena niat karena Allah, maka nanti dhaharat barakatu asarihi, akan tampak keberkahan-keberkahan itu. Kalau ulama
itu memperumpamakan ketika seseorang itu menanam padi, anggap padi itu suatu niat yang baik, maka nanti bukan cuma panen padi, tapi nanti akan panen juga selain padi, akan mendapatkan rumput untuk kepentingan ternaknya. Ada sebuah cerita, dulu ada seorang yang ingin mencari ilmu dari masa tabi'in, namanya seorang sahabat tabi'in, namanya Sabit bin Marzaban. Dia seorang pemuda di Kufah, di Irak, hendak menuntut ilmu. Kemudian di tengah perjalanan dia merasa lapar. Dia lewat di pinggir sungai. Kemudian karena niat orang itu mencari ilmu, kemudian lapar dalam perjalanan, kemudian ada sebuah apel di pinggir sungai itu. Karena dia lapar, dia makan. Setelah makan, belum selesai, ingat bahwa apel itu bukan punya dirinya, tapi belum halal, karena dia menemukan apel itu. Akhirnya dia menelusuri, mencari di mana ada pohon apel itu. Ternyata ketika pohon apel itu ada di pinggir sungai dan di situ ada kebun apel, maka dia bertanya kepada orang tua itu, "Bapak, saya minta izin kepada engkau untuk bertanya." "Apa wahai anak muda?" katanya. "Saya menemukan apel ini. Karena saya lapar, kemudian saya makan di tempat yang jauh sana itu. Kemudian terus tujuan kamu apa?" "Saya minta keikhlasan agar apel yang saya makan itu diikhlaskan. Karena kalau panjenengan tidak ikhlas, maka yang berhak untuk badan saya itu adalah neraka untuk menyiksanya." Kemudian si punya apel ini berpikir, bagaimana orang ini sangat baik. Pasti orang ini sangat baik. Sedikit apel saja dia minta keikhlasannya. Kemudian orang ini memberikan persyaratan, boleh apel ini sampean habiskan makan dan saya ikhlaskan dengan syarat. Yang pertama adalah kamu harus menggantikan saya berkebun di apel ini selama berapa hari. Baru nanti saya ikhlaskan. Kemudian dia berpikir, karena dia takut kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas melakukan itu. Karena dia takut kepada Allah, dia berani untuk berkebun. Akhirnya apa? Akhirnya ketika selesai, orang ini, yakni Sabit bin Marzaban ini, datang lagi kepada pemilik apelnya. Dia berkata, "Saya sudah melakukan syarat untuk mengikhlaskan apel yang saya makan itu. Akhirnya apa? Sekarang kamu syaratnya yang kedua. Kamu ke rumah saya hari ini, syaratnya adalah menikahi anak saya. Tapi anak saya itu orangnya buta, mulutnya itu bisu, telinganya itu tuli, kemudian kakinya itu tidak ada." Kemudian dia berpikir, bagaimana kalau menikahi seorang yang seperti ini? Tapi karena dia takut apa yang dimakan itu menjadi hal yang haram, maka pada akhirnya karena takutnya kepada Allah, karena ikhlasnya kepada Allah, akhirnya dia mau terhadap persyaratan itu. Setelah akad nikah, kemudian orang ini dikasih tahu, di sana tempat anak saya, kamu temui di sana. Ketika ditemui, apa yang terjadi? Ternyata anak yang dinikahinya itu dia sangat cantik. Dia itu tidak buta, tidak tuli, dan tidak bisu, dan lengkap dan sempurna. Kemudian orang itu kaget, "Wahai bapakku," dia kembali lagi, "mertuaku,
Kenapa tidak seperti yang engkau ucapkan tadi? Wahai anakku, aku tahu kamu itu orang baik, maka mestinya kamu mendapatkan anak saya juga baik, karena dikatakan tuli tidak pernah mendengarkan hal-hal yang haram, tidak pernah melihat hal yang maksiat, tidak pernah berucap yang tidak baik, maka sangat pantas mendapatkan kamu. Ditarik kesimpulan daripada ini, orang itu ikhlas karena Allah, takutnya karena Allah, dia takut karena Allah. Akhirnya apa? Membuahkan hasil yang sangat berkah karena takutnya kepada Allah. Walaupun tidak mencari seorang wanita, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala wanita yang luar biasa. Seandainya dia mencari, sangat sulit untuk mendapatkan. Dia orang kaya, cantik, soleha, kemudian terkenal di dalam beberapa sejarah itu adalah orang tua daripada Abu Hanifah. Kemudian mempunyai keturunan Abu Hanifah, seorang alim, seorang sufi, seorang soleh pada saat itu. Ini adalah berkat daripada berbuat kebaikan, diniatkan ikhlas kepada Allah, karena takut kepada Allah akan muncul keberkahan-keberkahan tadi sesuai dengan man ahlasa lillah zaharat barakatu asarihi. Barang siapa yang ikhlas karena Allah akan tampak keberkahan-keberkahan asarnya.